Warung mie ayam itu selalu ramai, bahkan saat warung lain tutup. Tapi warga Bemalang tahu, tidak semua yang duduk di sana adalah manusia. Dan setiap porsi mie punya harga yang harus dibayar. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Sejak pertama kali buka, warung mie ayam itu memang terasa berbeda. Bukan karena bentuknya, bukan juga karena lokasinya yang istimewa. Hanya sebuah warung sederhana di pinggir jalan Pemalang Komal. Berdinding batako yang belum diplester rapi, meja kayu panjang, dan bangku-bangku plastik yang warnanya sudah pudar dimakan waktu. Tapi entah kenapa, dari pagi sampai malam, selalu saja ada orang duduk di sana. Datang satu, pergi satu, lalu datang lagi yang lain. Seperti aliran yang tak pernah benar-benar berhenti. Orang-orang mulai sadar kejanggalannya, bukan saat warung itu ramai, tapi justru karena terlalu ramai. Jam 10 pagi, ketika warung mie ayam lain masih sepi, di sini sudah terdengar suara mangkuk beradu. Menjelang siang, antrean kecil mulai terbentuk. Sore hari, motor-motor berjejer di pinggir jalan, sampai kadang membuat arus lalu lintas melambat. Dan anehnya, bahkan setelah maghrib, saat sebagian besar warung memilih tutup, mie ayam itu masih melayani pembeli dengan wajah tenang. Loh, kok rame terus? Kalimat itu sering terdengar, diucapkan dengan nada heran oleh orang-orang yang buru. Pertama kali mampir, rasanya tidak istimewa. Beberapa pelanggan lama bahkan berani bilang, mie ayamnya biasa saja, kuahnya standar, ayamnya tidak terlalu banyak. Sambalnya juga tidak pedas istimewa. Tapi tetap saja, keesokan harinya mereka kembali duduk di bangku yang sama, memesan menu yang sama, seolah ada sesuatu yang menarik mereka tanpa bisa dijelaskan. Warung itu dikelola oleh seorang pria parubaya, yang kini dikenal warga dengan nama Haji. Tubuhnya sedang, kulitnya gelap terbakar matahari, dan ia selalu mengenakan kopiah hitam. Senyumnya ramah, tapi tidak banyak bicara. Ia lebih sering mengangguk pelan, sambil menyiapkan pesanan, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Dulu, warga ingat betul, Haji Suroso hanyalah tukang mie ayam keliling. Gerobaknya sering mangkal tak tentu arah, kadang laku, kadang pulang dengan panci hampir penuh. Tapi sejak warung itu berdiri, hidupnya seperti berbelok tajam. Dan belokan itu terasa terlalu cepat untuk sesuatu yang disebut usaha biasa. Ada yang bilang mungkin karena lokasi strategis. Ada juga yang menuduh karena harga murah. Tapi alasan-alasan itu gugur dengan sendirinya. Harga mie ayamnya justru sedikit lebih mahal dibanding warung lain. Lokasinya pun bukan persimpangan besar, bahkan tempat parkirnya sempit. Namun, orang-orang tetap datang. Seorang tukang ojek yang mangkal di seberang jalan pernah bergumam. Setengah bercanda, setengah ragu, "Mas, ini mie ayamnya ada apa ya? Kok tiap hari saya lihat orangnya ganti-ganti? Tapi rame terus." Tidak ada yang menjawab, karena semua yang mendengar pertanyaan itu diam-diam juga memikirkan hal yang sama. Ada hari-hari ketika hujan turun deras sejak siang. Warung lain memilih menutup terpal, menunggu hujan reda, tapi mie ayam Haji Suroso tetap menyala. Pembeli datang dengan jas hujan, celana basah, dan wajah lelah, lalu duduk, makan, dan pulang dengan ekspresi lega. Seolah semangkuk mie itu memberi lebih dari sekadar rasa kenyang. Yang lebih aneh, tidak pernah terlihat Haji Suroso kebingungan menghadapi ramai. Tangannya selalu bergerak tenang. Porsi tak pernah salah. Kuah tak pernah habis. Seolah ia sudah tahu berapa banyak orang yang akan datang hari itu. Warga mulai mencatatnya dalam hati. Meski tak ada yang berani bicara lantang. Karena di kampung seperti ini, membicarakan sesuatu yang terlalu lancar seringkali berujung pada satu pikiran yang sama. Pikiran yang tidak pernah diucapkan, tapi selalu menggantung di udara. Dan malam itu, seorang pembeli yang baru saja menghabiskan mangkuk terakhir sebelum warung tutup, berbisik pelan pada temannya, "Aneh ya, habis makan di sini, rasanya pengen balik lagi." Temannya hanya tertawa kecil, mencoba menepis perasaan yang tiba-tiba muncul di dadanya. Tapi jauh di dalam, benih kecurigaan mulai tumbuh. Karena di Pemalang, orang-orang percaya, tidak semua rezeki datang dengan cara yang bisa dilihat mata. Ada yang datang pelan-pelan, lewat jalur yang tidak pernah disentuh cahaya. Dan sejak hari itu, warung mie ayam yang tak pernah sepi itu, bukan lagi sekadar tempat makan. Ia menjadi bahan pembicaraan. Bisik-bisik, desas-desus, awal dari cerita yang tak semua orang berani dengar sampai selesai. Nama Haji Suroso awalnya tidak pernah disebut dengan suara pelan. Orang-orang menyebutnya biasa saja, sebagaimana menyebut nama pedagang lain. "Mie ayamnya Pak Suroso enak.
atau mampir ke warungnya Pak Suroso dulu. Tapi entah sejak kapan, sebutan itu berubah. Awalnya tidak terasa, lalu makin jelas bedanya. Nada suara yang menurun, kalimat yang dipotong sebelum selesai, tatapan mata yang saling bertemu sebentar, lalu cepat-cepat dialihkan. Haji Suroso itu. Ya, sampeyan ngerti dewe lah, kalimat seperti itu sering muncul di pos ronda. Tidak pernah tuntas, selalu digantung. Karena di kampung ini ada hal-hal yang lebih aman dibicarakan setengah-setengah. Warga lama ingat betul bagaimana kehidupan Suroso dulu. Ia bukan orang berada. Rumahnya kecil, berdinding papan, sering bocor kalau hujan turun lama. Istrinya membantu, membungkus mie, anak-anaknya ikut mendorong gerobak saat sore. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang mencurigakan. Sampai kemudian, perlahan tapi pasti, perubahan itu datang. Pertama rumahnya direnovasi, lalu temboknya diganti keramik. Tak lama kemudian, terdengar kabar ia membeli sebidang tanah di pinggir desa. Orang-orang masih bisa menerima. Rezeki orang siapa yang tahu, katanya. Tapi ketika mobil baru terparkir di depan rumahnya, dan kabar keberangkatannya ke Tanah Suci menyebar, warga mulai main kiteng-hiteng dalam diam. Baru berapa tahun ya warung itu buka? 5 tahunan. Paling cepat banget. Perhitungan itu tidak pernah diucapkan lantang. Tapi setiap orang melakukannya di kepala masing-masing. Dan hasilnya selalu sama. Terlalu cepat. Sejak pulang haji, nama Suroso jarang disebut tanpa embel-embel haji. Seolah gelar itu bukan hanya penanda ibadah, tapi juga jarak. Ia jadi lebih dihormati, tapi sekaligus lebih dijauhkan. Orang sungkan bertanya, sungkan menegur, bahkan sungkan sekadar bercanda. Ada yang mulai mengingat-ingat kebiasaan lamanya. Tentang Suroso yang dulu sering keluar malam sendirian. Tentang ia yang jarang ikut ronda, tapi selalu tahu apa yang dibicarakan warga. Tentang warung mie ayamnya yang konon tidak pernah banner-banner kosong. Bahkan saat hari-hari sepi pembeli, rezekinya deras banget, kata seseorang, mencoba menutup pembicaraan. Terlalu deras, jawab yang lain, nyaris berbisik. Sejak itu, cerita-cerita kecil bermunculan. Tidak pernah sama persis, tapi nadanya serupa. Ada yang bilang melihat Haji Suroso berbincang sendirian di dapur saat warung sudah tutup. Ada yang mengaku pernah melihatnya menyiapkan mangkuk mie lebih dari satu. Padahal pembeli sudah pulang semua. Dan ada pula yang bersumpah mendengar suara sendok dan mangkuk dari arah warung. Ketika lampu sudah padam, tidak ada bukti. Tidak ada saksi yang berani maju. Tapi, desas-desus tidak butuh bukti untuk hidup. Ia tumbuh dari rasa heran yang dipelihara terlalu lama. Yang paling sering dibicarakan, justru wajah Haji Suroso sendiri. Senyumnya memang tidak pernah hilang, tapi matanya berubah. Tidak lagi berbinar seperti pedagang yang sedang menikmati hasil jerih payah. Lebih mirip mata orang yang sedang menjaga sesuatu agar tidak lepas. Seorang tetangga dekatnya pernah berkata, "Lirih, orang itu kayak seneng, tapi kok kayak ora tenang." Kalimat itu menyebar lebih cepat daripada gosip apapun. Karena banyak yang dayem-dayem merasakan hal serupa. Haji Suroso tampak menikmati kekayaannya rumah besar, harta, penghormatan. Tapi di balik itu, ada bayangan yang tidak ikut pergi. Bayangan yang selalu berdiri di belakangnya. Tak terlihat, tapi terasa. Dan sejak nama Haji Suroso mulai disebut dengan nada seperti itu, warga Pemalang tahu satu hal. Warung mie ayam itu bukan lagi sekadar tempat mencari makan. Ia telah berubah menjadi pusat cerita. Cerita tentang rezeki yang datang terlalu cepat. Tentang keberuntungan yang tidak semua orang berani iri. Dan tentang satu nama yang perlahan-lahan tidak lagi diucapkan dengan suara normal. Karena di desa ini, jika sebuah nama mulai dibicarakan dengan desas-desus, artinya bukan sedang naik, tapi sedang menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Cerita tentang Haji Suroso tidak lagi berhenti di warung kopi atau pos ronda. Ia mulai turun ke rame-rama warga lama. Orang-orang yang sudah puluhan tahun tinggal di sekitar jalan itu. Mereka yang hafal betul bagaimana ritme kampung berjalan, dan tahu kapan sesuatu terasa tidak wajar. Warga lama tidak banyak bicara. Mereka lebih sering diam, mendengar, lalu menghela napas pelan, sebelum akhirnya membuka mulut. Dan setiap kali mereka bicara, kalimatnya selalu dimulai dengan nada yang sama, ragu, tapi yakin. Dia itu bukan sekadar jualan mie ayam. Kalimat itu tidak diucapkan keras-keras. Hampir seperti pengakuan yang terpaksa keluar setelah terlalu lama dipendam. Mereka mengingat kebiasaan Haji Suroso yang tidak pernah berubah. Sejak warungnya berdiri, ia selalu menutup warung sebelum tengah malam. Bukan jam 9,
bukan jam 10, tapi selalu di waktu yang sama. Seolah ada alarm yang hanya ia dengar sendiri. Pembeli yang datang setelah waktu itu pasti ditolak halus, meski mie dan kuah masih terlihat penuh. "Besok saja, Mas," katanya sambil tersenyum. Sudah tutup. Padahal warga tahu, di dapur belakang masih ada aktivitas, ada suara air, ada bunyi mangkuk diletakkan. Tapi bukan untuk pembeli. Warga lama juga mulai mengaitkan perubahan itu dengan kebiasaan lain yang dulu tak pernah diperhatikan. Tentang Haji Suroso yang sering berdiri lama di depan warung setelah tutup, memandangi jalan kosong tanpa melakukan apa-apa. Tentang ia yang jarang terlihat tidur malam. Lampu dapurnya sering menyala sampai dini hari. Tapi tak pernah terdengar suara orang berbincang. Seorang bapak tua yang rumahnya tepat di belakang warung pernah bercerita dengan suara berat. "Saya kira dia lembur masak. Tapi kok tiap malam itu saja suaranya. Bukan suara wajan, bukan suara kompor. Lebih seperti orang makan, tapi tidak terburu-buru. Seperti sedang menikmati sesuatu dengan sangat tenang." Ada pula cerita tentang hari-hari tertentu, ketika warung Haji Suroso terasa berbeda. Ramennya seme, tapi udaranya berat. Pembeli makan lebih diam, sendok dan sumpit bergerak pelan. Bahkan anak-anak yang biasanya ribut, mendadak patuh dan cepat pulang. Warga lama saling bertukar pandang. Setiap kali hari itu datang, mereka tidak tahu hari apa. Tidak pernah ada penanda kalender, tapi tubuh mereka seolah mengenali waktunya. "Kalau sudah begitu, saya tidak pernah lewat depan warungnya," kata seorang ibu. "Mending muter jauh." Tidak ada yang bisa menjelaskan alasannya dengan logika. Tapi di kampung seperti ini, orang lebih percaya pada rasa daripada penjelasan. Cerita paling sering diulang adalah tentang dapur belakang. Bagian warung yang jarang terlihat pembeli. Dapur itu selalu tertutup, bahkan saat siang. Tidak ada jendela, tidak ada celah, dan Haji Suroso tidak pernah membiarkan orang lain masuk tanpa izinnya. Pegawainya pun jarang tahan lama. Ujar seorang warga, biasanya cuma beberapa bulan, yang keluar selalu membawa cerita berbeda. Tapi benang merahnya sama. Dapur itu bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang tidak boleh dilihat terlalu lama. Ada sesuatu yang tidak suka diperhatikan. Warga lama mulai menyebutnya dengan istilah yang lebih berat. Meski tetap setengah bercanda. Usahanya kuat, ada yang ngemongi. Kalimat itu membuat suasana langsung hening setiap kali diucapkan. Karena semua yang mendengar tahu, itu bukan pujian. Dan sejak cerita-cerita itu menyatu, warga lama sepakat pada satu hal. Warung mie ayam Haji Suroso memang tempat mencari rezeki. Tapi bukan hanya untuk manusia. Ada pihak lain yang ikut menikmati, ikut datang, ikut menagih. Mereka tidak berani menyebut namanya, tidak berani menyimpulkan. Tapi di hati masing-masing, satu keyakinan mulai mengeras. Haji Suroso tidak hanya menjual mie ayam. Ia sedang menjalankan sebuah perjanjian. Dan perjanjian di kampung ini selalu punya harga. Ada masa ketika semua kecurigaan itu seperti tenggelam oleh satu kenyataan yang tak bisa dibantah. Haji Suroso memang sedang berada di puncak hidupnya. Apapun yang ia sentuh berubah jadi uang. Apapun yang ia rencanakan berjalan mulus. Warung mie ayamnya bukan hanya ramai, tapi menjadi rujukan. Orang dari luar desa datang hanya karena mendengar cerita, lalu pulang sambil membawa nama Haji Suroso dalam ingatan mereka. Di fase itu, Haji Suroso terlihat menikmati segalanya. Rumahnya kini berdiri kokoh berpagar besi, dengan lantai mengilap dan perabot baru. Setiap ada acara kampung, ia tak pernah absen menyumbang. Bukan recehan, tapi angka yang membuat orang-orang menoleh. Warga yang dulu hanya menyapa sekilas, kini menunduk hormat setiap kali berpapasan. "Alhamdulillah, rezekinya lancar ya Ji." "Alhamdulillah," jawabnya singkat, sambil tersenyum. Senyum itu selalu muncul, tapi jarang bertahan lama. Anak-anaknya bersekolah lebih tinggi, istrinya tak lagi ikut di dapur. Haji Suroso mempekerjakan orang lain untuk mengurus warung. Ia sendiri lebih sering duduk di depan, mengawasi, sesekali menghitung uang dengan tenang. Seolah hidup akhirnya berjalan sesuai yang ia impikan bertahun-tahun. Bahkan, keberangkatannya ke Tanah Suci menjadi puncak pengakuan sosial. Warga melepasnya dengan doa dan pujian. Tidak sedikit yang menjadikannya contoh. Bukti bahwa kerja keras, kalau sabar, pasti membuahkan hasil. Tapi warga lama memperhatikan satu hal kecil yang luput dari perhatian kebanyakan orang. Sejak berada di fase paling senang itu, Haji Suroso justru jarang terlihat banner-banner tertawa. Ia senang, ia bangga, iya. Tapi selalu ada jeda aneh di antara ekspresi-ekspresi itu. Seolah ia sedang menikmati sesuatu yang sewaktu-waktu bisa direbut kembali. Ia mulai jarang tidur di rumah. Kadang terlihat keluar malam, sendirian,
dengan wajah serius. Kadang ia pulang menjelang subuh, lalu langsung masuk kamar tanpa bicara pada siapapun. Ketika ditanya, jawabannya selalu sama. Urusan warung, padahal pegawai sudah banyak, padahal semua terlihat berjalan sendiri. Di warung, ia terlihat lebih sering memandang dapur belakang. Tatapannya lama, seperti orang menghitung waktu. Dan ketika jam tertentu mendekat, raut wajahnya berubah. Lebih tegang, lebih fokus. Seolah ada jadwal yang tidak boleh dilewatkan. Seorang warga pernah berkata lirih, orang kalau lagi seneng, harusnya santai. Lah ini kok malah kayak wong jaga janji. Namun fase senang itu nyata. Haji Suroso hidup dalam kemewahan yang dulu hanya ada di angan. Ia membantu sanak saudara. Ia dihormati. Dan bagi banyak orang, itu sudah cukup untuk menutup mata dari keyonjolen kecil yang mulai muncul. Karena manusia memang begitu. Selama hasilnya terlihat baik, selama rezeki mengalir, selama tidak ada yang dirugikan secara langsung, pertanyaan-pertanyaan akan ditunda. Kecurigaan akan dianggap iri. Bisik-bisik akan ditertawakan. Dan Haji Suroso tahu itu, ia tahu phase ini tidak akan lama. Tapi ia tetap menikmatinya. Setiap lembar uang, setiap pujian, setiap tatapan kagum. Karena dalam diam, ia sadar betul kesenangan ini bukan hadiah. Ia adalah cicilan. Dan suatu hari nanti, semua yang sedang ia nikmati akan ditagih kembali dengan cara yang tidak bisa ia tawar. Awalnya tidak ada yang merasa aneh. Para pembeli setia warung mie ayam Haji Suroso datang seperti biasa, duduk di bangku yang sama, memesan menu yang sama, lalu pulang dengan perut kenyang. Semua tampak normal, terlalu normal sampai kenihan. Itu baru terasa ketika mereka mencoba berhenti datang. Ada yang berniat ganti warung, ada yang sekadar ingin masak sendiri di rumah. Tapi entah kenapa, selalu saja langkah mereka berbelok kembali ke tempat itu. Bukan karena lapar, bukan kungin rasa. Lebih seperti ada dorongan halus yang sulit dilawan, padahal niatnya nggak mau mampir. Ujar seorang pembeli. Tahu-tahu motor saya sudah parkir di situ. Ia tertawa saat bercerita. Tapi tawanya cepat mati. Beberapa pelanggan mulai mengeluh. Hal yang sama. Setiap kali melewati warung mie ayam itu tanpa berhenti, dada mereka terasa tidak enak. Ada rasa gelisah, seperti ada yang kurang. Dan rasa itu baru hilang setelah duduk, makan, dan menghabiskan satu mangkuk penuh. Yang lain mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Bukan mimpi buruk yang membuat terbangun sambil berteriak, tapi mimpi yang terasa terlalu nyata. Mimpi duduk di warung yang sama, di jam yang sama, dengan pembeli yang wajahnya tidak jelas. Mimpi tentang mangkuk mie yang tidak pernah habis. Meski terus diseruput, seorang ibu pernah berbisik pada tetangganya, "Saya mimpi makan mie ayam, tapi kok rasanya bukan di dunia ini." Kata-kata itu terdengar berlebihan. Tapi semakin sering cerita semacam itu muncul, semakin sulit dianggap kebetulan. Ada pula pembeli yang mulai merasa cepat lelah setelah sering makan di sana. Tubuh terasa berat, tidur tidak nyenyak. Bukan juga benar-benar sehat, seperti ada sesuatu yang ikut pulang bersama mereka, lalu duduk diam di sudut rumah. Anak-anak yang dulu merengek minta diajak ke warung, perlahan berubah. Mereka tetap mau makan, tapi pulang dengan wajah murung. Beberapa menangis tanpa sebab, beberapa lainnya mendadak penurut, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang dewasa. Yang paling mengganggu adalah keseragaman cerita. Para pembeli itu tidak saling kenal, tidak pernah janjian, tapi pengalaman mereka nyaris sama. Perasaan tertarik tanpa alasan, mimpi yang berulang, keinginan kembali yang sulit dijelaskan. Ketika ada yang berani menyampaikan kejanggalan itu pada Haji Suroso, ia hanya tersenyum tipis. "Mungkin kecapekan, Mas. Banyak pikiran." Jawaban yang terlalu wajar. Dan entah kenapa, setelah mendengar itu, para pembeli berhenti bertanya. Sejak saat itu, warga mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Warung mie ayam itu bukan hanya menarik pembeli karena rasanya, tapi karena ada sesuatu yang bekerja di baliknya. Sesuatu yang membuat orang datang, kembali, dan terus kembali. Dan para pembeli setia itu, tanpa sadar, bukan lagi sekadar pelanggan. Mereka telah menjadi bagian dari sebuah lingkaran. Lingkaran yang berputar pelan, tapi pasti. Lingkaran yang suatu hari nanti akan menuntut lebih dari sekadar uang. Cerita tentang kejanggalan para pembeli mungkin masih bisa ditepis dengan alasan kelelahan atau sugesti. Tapi tidak dengan cerita yang datang dari orang-orang yang pernah bekerja di dapur warung mie ayam Haji Suroso. Mereka yang setiap hari berada paling dekat dengan sumbernya. Mereka yang akhirnya memilih pergi
satu persatu, tanpa pernah menjelaskan alasan sebenarnya. Awalnya warga mengira itu hal biasa. Pegawai warung keluar masuk, siapapun maklum. Tapi lama-kelamaan, pola itu terlihat terlalu rapi. Tidak ada yang bertahan lama, 2 bulan, 3 bulan, paling lama setengah tahun. Setelah itu, mereka menghilang dari warung. Beberapa pindah kerja, beberapa pulang kampung, dan sebagian lagi memilih diam, sampai akhirnya satu orang berbicara. Ia mantan karyawan dapur, masih muda. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Ketika bercerita, suaranya pelan, seolah takut ada yang mendengar meski mereka sedang duduk jauh dari warung itu. Saya keluar bukan karena capek, katanya. Saya takut. Awalnya, katanya, dapur itu terlihat biasa saja. Kompor, panci, tumpukan mangkuk. Tapi ada aturan yang tidak pernah tertulis. Dapur belakang tidak boleh dimasuki di jam tertentu. Jika Haji Suroso sudah memberi isyarat dengan tatapan mata, semua karyawan harus keluar tanpa bertanya. Pokoknya disuruh pulang lebih cepat, ujarnya. Katanya biar beliau beresin sendiri. Yang membuatnya mulai curiga adalah satu malam, ketika ia lupa membawa dompet dan kembali ke warung setelah tutup. Lampu depan sudah mati. Pintu setengah terkunci, tapi dari dapur belakang terdengar suara, bukan suara memasak, tidak ada desis minyak, tidak ada api kompor. Hanya suara mangkuk diletakkan, lalu suara orang menyeruput dengan sangat pelan, teratur, seolah sedang menikmati makanan dengan penuh kesadaran. Ia mengintip dari celah pintu, dan di sanalah, menurut pengakuannya, ia melihat sesuatu yang tidak pernah bisa ia lupakan. Haji Suroso berdiri membelakangi pintu. Di depannya, ada 2 mangkuk mie ayam, kompor mati, tidak ada uap. Tapi mie itu terlihat hangat. Dan salah satu mangkuk kosong setengahnya. Seperti sudah dimakan. Saya lihat sendoknya bergerak, katanya sambil menelan ludah. Padahal tidak ada siapa-siapa. Ia tidak menunggu lama. Dompetnya ditinggal. Ia lari pulang, dan malam itu tidak tidur sama sekali. Sejak kejadian itu, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele. Jumlah mangkuk yang dicuci tidak pernah sesuai dengan jumlah pembeli. Kuah yang berkurang, padahal tidak ada pesanan, dan aroma dapur di jam-jam tertentu bukan bau mie ayam, tapi bau tanah basah bercampur amis. Ketika ia memberanikan diri bertanya, Haji Suroso hanya menatapnya lama. Tidak marah, tidak juga tersenyum. Kalau mau kerja di sini, kata beliau, pelan, jangan banyak lihat. Kalimat itu cukup, tidak ada ancaman. Tapi justru itulah yang membuatnya gemetar. Beberapa hari kemudian, ia mengundurkan diri. Tanpa ribut, tanpa menuntut gaji sisa. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin. Dan sejak itu, setiap kali melewati warung mie ayam itu, langkahnya selalu dipercepat. Kesaksiannya menyebar dari mulut ke mulut. Tidak lengkap, tidak detail, tapi cukup untuk memperkuat satu keyakinan yang sudah lama tumbuh di benak warga, bahwa di dapur warung mie ayam Haji Suroso, ada lebih dari sekadar bahan dan bumbu. Ada jamuan yang tidak ditujukan untuk manusia. Ada pelanggan yang tidak pernah duduk di bangku depan. Dan ada perjanjian yang dijaga dengan sangat patuh. Karena jika satu saja dilanggar, yang membayar bukan hanya Haji Suroso. Jika para karyawan hanya melihat sepotong dari keanehan itu, maka tetangga belakang warung adalah orang-orang yang mendengarnya setiap malam. Mereka tidak melihat langsung, tapi telinga mereka tidak pernah bisa menutup. Dan apa yang terus didengar, lama-lama menjadi keyakinan. Rumah-rumah di belakang warung mie ayam Haji Suroso berdempetan, dipisahkan tembok rendah dan gang sempit. Siang hari, tempat itu biasa saja. Anak-anak bermain, ibu-ibu menjemur pakaian. Tapi malam mengubah segalanya, terutama setelah warung tutup. Tetangga tahu persis jam tutup itu. Bukan karena papan pengumuman, tapi karena suara. Begitu pintu depan digembok, kampung belakang tidak serta-merta sunyi. Justru disitulah suara lain mulai muncul. Awalnya seperti orang mencuci mangkuk. Lalu terdengar bunyi sendok menyentuh keramik. Pelan, teratur, bukan suara yang tergesa. Seolah siapapun yang makan di sana sedang sangat menikmati hidangannya. Masak malam-malam masih makan, pikir salah satu tetangga. Sebelum akhirnya sadar, itu terjadi hampir setiap malam. Yang aneh, suara itu tidak pernah disertai percakapan. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan, hanya suara makan, dan sesekali, suara napas berat, seperti orang yang sedang duduk lama. Seorang ibu yang rumahnya paling dekat dengan dapur warung, pernah berbisik pada suaminya, "Pak, kok suaranya kaya dari orang banyak, tapi nggak ada yang ngomong?" Suaminya memilih diam. Di kampung ini,
Membenarkan ketakutan hanya akan memperbesar bayangannya. Beberapa tetangga juga mencium bau yang tidak biasa. Bukan bau mie ayam, bukan pula bau bumbu. Lebih mirip bau tanah basah setelah hujan lama, bercampur dengan amis yang sulit dijelaskan. Bau itu datang sebentar, lalu hilang, tapi cukup untuk membuat jendela ditutup rapat. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah saat listrik padam. Dalam gelap total, suara dari dapur belakang justru terdengar lebih jelas. Seperti tidak terpengaruh oleh mati atau hidupnya lampu. Seorang tetangga tua pernah nekat mengintip dari celah pagar. Ia tidak melihat apa-apa. Dapur gelap, kompor mati. Tapi suara itu tetap ada. Dan di lantai dapur, terlihat beberapa mangkuk tersusun rapi. Seperti sudah digunakan. Seperti habis kenduri, katanya lirih keesokan harinya. Sejak itu, tetangga belakang warung sepakat untuk tidak keluar rumah di jam tertentu. Pintu dikunci lebih awal. Televisi dikecilkan. Anak-anak diminta tidur cepat. Bukan karena ada larangan tertulis, tapi karena rasa. Mereka tahu, apapun yang datang ke dapur belakang, itu bukan urusan manusia. Dan lebih aman berpura-pura tidak tahu daripada mencari tahu. Bisik-bisik itu tidak pernah sampai ke telinga Haji Suroso secara langsung. Atau mungkin sudah, tapi ia memilih diam. Karena setiap perjanjian yang dijaga dengan baik selalu membutuhkan satu hal dari semua pihak: kerahasiaan. Dan tetangga belakang warung, dengan ketakutan mereka, tanpa sadar ikut menjaga perjanjian itu. Tidak semua malam sama di warung mie ayam Haji Suroso. Warga mungkin tidak tahu tanggalnya, tapi tubuh mereka seperti hafal. Ada malam-malam tertentu, ketika udara di sekitar warung terasa lebih berat. Jalanan lebih sepi dari biasanya. Bau anjing-anjing kampung memilih diam, tidak menggonggong, tidak juga melolong. Di malam seperti itulah, Haji Suroso menutup warung lebih cepat. Ia melayani pembeli terakhir dengan sikap lebih singkat. Senyumnya ada, tapi matanya tidak sepenuhnya hadir. Setelah pintu digembok, ia tidak langsung pulang. Ia berdiri sejenak di depan warung, menunduk, seperti menghitung napas, lalu masuk kembali. Sendirian. Di dalam, dapur belakang menjadi pusat segalanya. Kompor tidak dinyalakan. Tidak ada api. Tidak ada suara memasak. Tapi mie ayam tetap disiapkan dengan gerakan yang hafal di luar kepala. Mie direbus sebentar, lalu ditiriskan. Ayam di kuah dituangkan. Semua dilakukan dengan tenang. Seolah ia tahu persis bahwa hidangan itu tidak akan ditolak. Mangkuk-mangkuk itu tidak dibawa ke meja depan. Mereka diletakkan di lantai dapur berjajar rapi. Jumlahnya selalu ganjil. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Haji Suroso kemudian duduk bersila. Kopiah dilepas, kepalanya menunduk, bibirnya bergerak, bukan seperti orang berdoa dengan lantang, tapi seperti orang yang sedang mengingat janji lama. Singkulo aturi, sampun rawuh, ucapnya lirih. Tidak lama setelah itu, suasana berubah. Tetangga belakang hanya mendengar suaranya. Sendok menyentuh mangkuk, seruputan pelan, teratur, seolah ada beberapa orang makan bersama, tapi tidak saling menyapa. Dan Haji Suroso tidak ikut makan. Ia hanya duduk, menunggu. Kadang ia berbicara, bukan memerintah, bukan pula meminta. Lebih seperti mengingatkan, jatahnya kulo siapkan. Kulo mboten telat. Jika malam itu berjalan lancar, warung akan sangat ramai keesokan harinya. Pembeli datang lebih banyak dari biasanya. Uang mengalir tanpa hambatan. Dan wajah Haji Suroso terlihat sedikit lebih ringan. Tapi jika satu saja ritual itu terganggu, jika ada suara orang lewat, jika listrik menyala terlalu terang, atau jika mangkuk kurang satu, maka dampaknya terasa lama. Warung mendadak sepi. Haji Suroso jatuh sakit, atau keluarganya mengalami hal-hal kecil yang tidak bisa dijelaskan. Karena ritual itu bukan tentang memanggil. Mereka sudah datang sendiri. Ritual itu tentang menjaga keseimbangan, tentang memberi sebelum diminta, tentang membayar sebelum ditagih. Malam ritual pesugihan mie ayam itu tidak pernah disaksikan langsung oleh orang luar. Tapi bekasnya selalu ada pada mangkuk yang dicuci lebih banyak dari hitungan, pada bau tanah basah yang tertinggal hingga pagi, dan pada wajah Haji Suroso yang setiap selesai ritual terlihat lebih tua dari malam sebelumnya. Karena setiap kekayaan yang datang lewat jalan itu tidak hanya menuntut kepatuhan, ia juga menggerogoti perlahan, sedikit demi sedikit, sampai suatu hari yang tersisa bukan lagi warung, tapi hutang yang harus dibayar lunas. Tidak ada pesugihan yang berhenti pada ritual. Cepat atau lambat, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan pada warung mie ayam Haji Suroso,
Harga itu mulai ditagih bukan sekaligus, tapi per porsi. Awalnya kecil, terlihat sepele. Haji Suroso mulai sering sakit kepala. Tidurnya pendek, wajahnya terlihat lebih cekung. Meski tubuhnya masih tegap, orang-orang mengira ia hanya kelelahan mengurus usaha yang semakin besar. Wajar, Ji. Kebanyakan pikiran, kata seorang kenalan ia mengganggu. Tapi di dalam, ia tahu, ini bukan soal pikiran. Tak lama kemudian, keluarganya ikut merasakan. Istrinya sering mengeluh dada sesak saat malam. Anak sulungnya mendadak berubah pendiam, seperti mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Anak bungsunya sering terbangun tengah malam sambil menangis, tapi tidak pernah bisa menjelaskan alasannya. Warung tetap ramai, uang tetap masuk. Dan justru disitulah ironi itu bekerja. Setiap mangkuk mie yang terjual selalu diikuti satu pengurangan kecil dalam hidup Haji Suroso. Seperti timbangan yang perlahan miring. Ia mulai menghitung mangkuk, bukan lagi sebagai pemasukan, tapi sebagai pengingat. Setiap porsi ada gantinya, setiap hari ada potongan. Di dapur, ia semakin sering keliru. Tangan yang dulu cekatan kini gemetar halus. Pernah suatu malam, ia lupa menyiapkan satu mangkuk. Tidak ada suara makan malam itu. Tidak ada seruputan. Tapi pagi harinya, anaknya jatuh sakit tanpa sebab. Demam tinggi, tak turun-turun. Ini salah saya, gumamnya sendiri. Sejak itu, ia tidak pernah lalai lagi. Tetangga mulai melihat perubahan yang lebih jelas. Haji Suroso jarang keluar rumah, kecuali ke warung. Rambutnya memutih cepat, tatapannya kosong, seperti orang yang sudah berhenti berharap. Kekayaan yang dulu dinikmati, kini hanya dijaga. Seorang warga pernah memberanikan diri, bertanya, "Ji, jenengan gak kepikiran berhenti?" Haji Suroso menatapnya lama, terlalu lama untuk sekadar basa-basi. "Kalau bisa berhenti," katanya pelan, "saya sudah berhenti dari dulu." Kalimat itu tidak pernah diulang, tapi cukup untuk menjelaskan segalanya. Harga dari setiap porsi. Mie ayam itu bukan uang, bukan juga tenaga, melainkan potongan hidup, sedikit kesehatan, sedikit ketenangan, sedikit keluarga. Dan yang paling menakutkan, harga itu tidak pernah jelas kapan lunasnya. Karena selama warung masih buka, selama mie masih disajikan, selama ritual masih dijaga, hutang itu terus berjalan. Sampai suatu hari ketika tubuh tidak lagi sanggup membayar, maka yang tersisa hanyalah satu pilihan. Menyerahkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kekayaan. Dan pada titik itulah, cerita Haji Suroso mendekati akhirnya. Sekarang, jika kalian melewati jalan Pemalang Komal itu, warung mie ayamnya masih ada, bangunannya masih berdiri, meja-meja masih tersusun. Bahkan, aroma kuahnya masih sering tercium saat jam makan siang. Sekilas, tidak ada yang berubah. Tapi jika kalian bertanya tentang Haji Suroso, orang-orang akan saling pandang lebih dulu. Yang dulu? Iya, dulu. Jawabannya selalu pendek, seolah nama itu sudah terlalu berat untuk diucapkan panjang-panjang. Tidak ada papan penjelasan. Tidak ada pengumuman resmi. Haji Suroso tidak pergi dengan cara yang dramatis. Ia tidak ditangkap, tidak, juga menghilang tiba-tiba. Ia hanya berhenti mengelola warung, berhenti terlihat di kampung, dan perlahan berhenti dibicarakan. Warung itu kini dijalankan orang lain, masih ramai, tapi tidak seperti dulu. Pembelinya datang dan pergi secara wajar. Tidak ada lagi rasa ingin kembali tanpa alasan. Tidak ada lagi mimpi aneh. Tidak ada lagi suara makan saat tengah malam. Tetangga belakang warung bilang, dapur kini sunyi setelah tutup. Tidak ada sendok beradu. Tidak ada bau tanah basah. Gang sempit kembali menjadi gang biasa. Seorang warga tua pernah berkata pelan, berarti jatahnya sudah selesai. Tidak ada yang bertanya jatah siapa. Tentang Haji Suroso sendiri, ceritanya berbeda-beda. Ada yang bilang ia jatuh sakit lama. Ada yang bilang ia memilih pindah jauh. Ada pula yang yakin ia hanya menunaikan bagian terakhir dari perjanjian yang dulu ia buat. Tidak ada yang berani memastikan. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak selalu perlu lengkap untuk dipercaya. Yang pasti, nama Haji Suroso kini hanya hidup sebagai cerita. Sebagai pengingat. Sebagai bisik-bisik yang muncul jika warung itu kembali terlalu ramai, terlalu lancar, terlalu sempurna. Karena warga di sini sudah belajar satu hal. Rezeki yang datang wajar, akan terasa wajar. Tapi, rezeki yang datang terlalu mudah, terlalu deras, selalu meninggalkan jejak. Dan jagat demit hanya ingin mengingatkan, tidak semua yang laris itu berkah, tidak semua yang ramai itu selamat, dan tidak semua warung yang masih buka, masih dimiliki oleh orang yang sama. Bisa hilang,
Cerita bisa tinggal, tapi harga dari sebuah pesugihan selalu lunas dengan cara yang tidak pernah bisa ditawar.